Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya, apa kabar? Luar biasa, dalam Yesus selalu luar biasa, amin. Karena Tuhan adalah kebangkitan dan hidup, maka kita akan selalu bangkit. Mari kita mau berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merayakan kebangkitan-Mu. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Maut tidak bisa mengalahkannya. Karena itu kami bersuka cita Tuhan, kami merayakan Tuhan. Kasih-Mu, kemurahan-Mu buat kami. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu sendiri. Bahkan Kau beri kami kehormatan boleh melayani Engkau. Tuhan, karena itu kami memuji Engkau dan kiranya setiap nyanyian yang kami naikkan tadi benar-benar Tuhan Kau nikmati. Engkau berkenan atas semua lagu yang kami naikkan karena sungguh-sungguh Tuhan itu keluar dari hati kami. Dan biar Tuhan sebentar kami ingin menikmati Engkau. Kami ingin menikmati firman-Mu. Tuhan buat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Terlebih tolong kami Tuhan. Supaya kami jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh melihat janji-janji-Mu nyata dalam hidup kami. Bahkan Engkau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh real buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang rindu dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan mengenai dua murid yang berjalan ke Emmaus ya. Kalau kita lihat di dalam Lukas 24 ini, kita baru seminggu ya merayakan Paskah ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu tahu bahwa murid-murid itu Bapak Ibu kalau klik ya di dalam Alkitab PB kata hari pertama minggu itu ya. Hari pertama minggu itu. Itu keluar, itulah tempat, itulah waktu di mana para murid berkumpul, merayakan dan memecah-mecah roti. Ya. Tapi sampai di Wahyu 1 ayat 10, jadi sekitar 50 tahun lebih sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Hari pertama minggu itu, atau sekarang kita sebut hari Minggu, tidak disebut lagi hari Minggu. Tidak disebut lagi hari pertama minggu itu. Tapi disebut harinya Tuhan. Jadi walaupun Rasul Yohanes itu di tengah pulau Patmos sendirian. Dia tetap merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Dan Tuhan Yesus rohnya menguasai Yohanes. Sehingga Yesus mendapat penglihatan-penglihatan yang dahsyat tentang akhir zaman. Nah Bapak Ibu tahu. Kita nih di Indonesia sebut hari pertama minggu itu disebut hari Minggu ya. Hari Minggu kan. Nah hari Minggu ini dari kata Portugis domingo. Domingo ini artinya hari Tuhan. Berasal dari kata Latin Dies Dominicus. Deus Dominicus artinya hari Tuhan. Dari mana? Dari Alkitab. Karena itu orang Kristen ibadah hari Minggu. Jadi kita tuh merayakan kebangkitan Yesus. Tapi orang Kristen tuh lebih heboh kalau merayakan Natal, betul nggak? Kalau di Natal persiapannya tuh setengah tahun dibuka. Kalau Paskah last minute, oh ya, gimana kalau kita ibadah gabungan ya? Karena yang datang sepi, pada banyak yang jalan-jalan. Karena Jumat udah libur, itu kan hari kejepit tuh, panjang tuh. Jadi ya sudah kita bikin agak gedean dikit ya kan. Ini. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah perintahkan orang Kristen merayakan hari kelahirannya. Ingat ya, catat tanggal kelahiranku. Rayakan, kalau bisa di GBK terus perayaannya. Enggak, Tuhan enggak perintahkan kayak gitu. Tapi kita heboh gitu loh. Ya, kita pakai cara pandang kita nggak nangkep gitu loh intinya.
kekristenan itu. Seandainya Yesus lahir ke dunia tapi dia gak disalib, kita gak selamat loh. Justru kematiannya, kebangkitannya itu yang menebus kita. Semangat Pak ya. Itu tandanya tuh, ada kebangkitan tuh Pak dalam diri Bapak. Nah jadi kita lihat ya, sejak pagi-pagi sekali hari masih gelap, ibu-ibu ini datang pagi-pagi ke kubur Yesus. Ini buat saya satu pelajaran ya. Iman yang kuat tuh bukan cuman sekedar cepet jawab, cepet waduh begitu ya, heboh gitu ya. Kayak Petrus gitu kan. Tapi banyak salahnya, gak apa-apa tetap semangat ya kan. Tapi ya Tuhan juga angkat dia jadi primus ya. Artinya pemimpin di antara para rasul. Makanya nama Petrus selalu disebut di awal di antara 12 rasul. Mau Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selalu nama Petrus itu nomor 1. Kalau disebut 12 rasul dia nomor 1. Nah ketua kelas lah kira-kira gitu ya kalau sekolah. Nah tapi kita lihat justru iman yang kuat itu imannya emak-emak. Gak banyak ngomong. Tapi ngikut terus. Yang berisik-berisik. Waktu Yesus disalib kabur gak tahu kemana udah. Ya kan, apalagi Petrus. Udah menyangkali Yesus 3 kali. Tapi yang emak-emak ini diem. Tapi ikut terus. Waktu disalib mereka ada di bawah kaki Yesus. Tinggal satu muridnya. Rasul Yohanes ada bersama dengan mereka. Waktu Yesus bangkit mereka juga. Yang duluan nongol di kuburan Yesus. Iman yang benar itu kelihatan dari sikapnya. Bukan cuma banyak ngomong, tetapi diam. Tapi setia melakukan, itu iman yang kuat. Ya, jadi pagi-pagi tuh ibu-ibu udah pada ngumpul. Datang ke kuburan, aduh kaget. Batu sudah digeser. Masuk ke dalam, kosong kuburannya. Gak ada lagi Yesus. Terus kemudian malaikat 2 nampakkan diri dan pakaiannya berkilauan. Mereka begitu ketakutan. TB1 Alkitab LAI TB1 dikatakan mereka sujud menyembah ke tanah. Bukan. Kurang tepat. Karena sebenarnya dari bahasa aslinya, nah TB2 sudah koreksi. Tidak disebut mereka itu menyembah malaikat, tetapi mereka ketakutan lalu menundukkan kepala. Begini loh, biasa orang takut kan begini kan. Nah kayak gitu. Siapa itu ya? Nah gitu kira-kira. Jadi malaikat berkata, loh kamu ingat gak? Dia tuh sudah bangkit. Waktu di Galilea bersama dengan kalian kan dia sudah berkata. Dia akan diserahkan kepada orang berdosa, disalib dan akan bangkit hari ketiga. Dia sudah gak ada di sini, dia sudah bangkit. Oh ya, wow, shock. Mereka lari ke rumah, yang menurut tradisi itu rumahnya Markus. Markas besarnya para murid tempat bersembunyi. Di situ juga mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Karena rumah Markus itu paling, ya dia keluarga kaya. Jadi rumahnya bisa menampung 100-an orang. Jadi ada 120 murid yang ngumpul di sana. Ya, mereka bersembunyi kenapa? Karena mereka lagi dicari-cari. Masuk DPO tuh mereka tuh. Pengikut Yesus tuh DPO semua. Takut mereka. Ngumpet. Tapi di pagi-pagi sudah ibu-ibu bikin heboh lagi. Woi Yesus bangkit lu gak ada di kubur. Nah para murid itu gak percaya, para rasul gak percaya. Bayangin loh. Yesus sudah ngomong berulang tapi mereka gak percaya. Ibu-ibu datang mereka gak percaya. Kenapa? Karena memang menurut tradisi mereka ngomongan mak-mak itu gak bisa dipercaya. Mak-mak itu terkenal. Banyak ngomong gak bener. Jadi kalau dengar ngomongannya cuma bisa diterima 30% misalnya gitu. Gak bisa dipercaya. Makanya dalam pengadilan zaman itu mak-mak jadi saksi udah gak dianggap. Ya. Tetapi justru ini membuktikan bahwa Injil kita bukan cari pembenaran atau approval dari manusia. Pengakuan dari manusia, enggak. Tapi firman Tuhan ini adalah Injil ini bicara soal fakta. Kebenaran. Ya. Jadi setelah mereka dengar, gak percaya. Enggak nih ibu-ibu ini pasti baperan nih, terlalu drama nih. Tapi Petrus dan Yohanes enggak. Penasaran, oh iya
Benar ya? Mereka lari ke kuburan Yesus. Lalu Petrus yang masuk dulu kaget lihat cuma ada kain kafan. Yesus tidak ada lagi jenazah Tuhan Yesus. Lalu dia mulai mikir, aduh apa yang terjadi ya? Siapa yang culik? Dia bingung apa benar dia bangkit. Dia balik lagi cerita sama teman-teman. Jadi heboh banget. Ya, dari pagi tuh udah heboh banget. Lalu kemudian dua murid mereka, salah satunya Kleopas, mereka keluar, nggak tahu mungkin mereka punya rumah di Emmaus yang jaraknya kira-kira 11 kilometer. 11 sampai 12 kilometer. Di dalam TB2 disebut 11 kilometer kira-kira. Ya jadi dalam perjalanan itu kira-kira butuh waktu 2,5 jam lah siang-siang. Ya 2,5 sampai 3 jam. Tergantung. Sambil ngobrol pasti makin lama ya kan kira-kira 3 jam. Nah jalan. Dalam perjalanan Tuhan Yesus menampakkan diri. Mereka lagi diskusi nih, aduh kok heboh banget ya. Ada apa ini ya kayak gini. Terus Yesus nimbrung, tanya sama mereka. Dan mereka enggak mengenali Yesus. Menarik di dalam Lukas 24 ya. Lukas 24 ayat yang ke-16. Dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi bukan mereka yang kurang aware gitu ya. Kurang fokus gitu ya. Sehingga gak kenali atau mereka terlalu sedih. Bukan. Tetapi karena mereka memang ditutupi. Oleh sesuatu dari luar. Bukan karena keinginan mereka. Bukan karena perasaan mereka atau dari dalam mereka. Tetapi dari luar. Kenapa? Karena ini kalau di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dari kata kerja imperfect. Pasif. Nah imperfect itu artinya dulu punya kejadian dan terus berefek. Kalau auris itu dulu tuntas stop. Tapi ini dulu tapi masih berlangsung nih. Jadi dia sudah ditutup sebelum ketemu Yesus dia tidak. Kalau Yesus muncul pun dia nggak bisa lihat. Maksudnya nggak bisa kenali. Karena sudah ditutup matanya. Jadi bukan karena dia tapi karena dari pihak Tuhan. Nah di dalam Markus 16 ayat 12 kita lihat di ayat paralel. Markus menjelaskan. Sebenarnya Tuhan menampakkan diri dalam rupa yang berbeda. Pantesan nggak bisa dikenalin. Ya, nah lalu kemudian waktu Tuhan Yesus tanya apa yang terjadi, lalu mereka cerita. Lo kamu nggak tahu ya berita yang lagi vibe nih hari-hari ini, heboh ini Pak. Kamu ya cuma kamu yang nggak kenal. Itu Yesus, itu seorang nabi Tuhan. Dari khotbah-khotbahnya, dari perbuatan-perbuatan ajaib udah menunjukkan bahwa dia tuh memang spesial. Ini nabi Tuhan. Dan kami berharap dia menjadi Mesias yang dinubuatkan itu. Tapi ternyata dia mati disalib oleh pemimpin agama kita. Ya kan? Dan sekarang sudah 3 hari nih. Terus kemudian ibu-ibu pagi-pagi udah heboh bilang gak ada tuh kuburnya kosong. Terus 2 orang dari kami yaitu Petrus dan Yohanes juga ke sana. Bener gak ada. Jadi bingung nih kami nih. Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu tuh, apa katanya? Ayat yang ke 24 ya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan. Itu maksudnya Petrus dan Yohanes ya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi sebenarnya, lu gimana sih Tuhan? Matius 5 Tuhan Yesus katakan jangan menyebut saudaramu bodoh. Nah bodoh di situ hati-hati kita baca ya. LA ini menerjemahkan kata yang berbeda dengan bahasa Indonesia yang sama. Bodoh di dalam Matius 5 bukan bodoh yang di sini. Bodoh yang di sini itu bukan bodoh karena IQ-nya rendah gitu ya. Tapi kalau Matius 5 memang iya bodoh, stupid memang lu bodoh gitu loh. Bebal lebih tepat. Artinya gini, itu merujuk kepada orang-orang yang gak percaya Tuhan. Artinya gini, tahu ada Tuhan tapi I don't care. Ini, makanya itu kebangetan. Jadi kita sudah mengatai saudara kita itu sama-sama orang percaya sebagai orang yang fasik. Ya. Nah itu gak boleh kita ngomong kayak gitu. Kita gak kenali hati dia. Ya.
Nah ini bukan begitu, tetapi di sini maksudnya adalah kamu tuh nggak ngerti. Nah itu lebih tepat. Ya. Anoetos artinya memang kamu, maksudnya tidak mengerti, tidak berpengertian. Kamu tuh udah sering dengar khotbah dari Tuhan Yesus, tapi nggak dengar, nggak ngerti-ngerti. Kenapa? Karena kamu nggak perhatian. Lalu Tuhan Yesus mulai menjelaskan. Ulang lagi. Makanya sekarang dengar ya. Perhatiin nih benar-benar. Makanya Bapak Ibu. Kalau kita ngerti firman Tuhan, kita dengar, kita akan semangat. Kayak Bapak tadi Pak. Siapa namanya Pak? John. Nah ini semangat. Dia nangkep nih. Langsung. Jadi gak ada kalau orang yang ngerti firman. Gimana bro? Ya gitulah bro. Ini belum nih. Pasti dengar firmannya kurang nggak nangkep. Kenapa nggak nangkep? Makanya saya bilang, kalau dengar khotbah jangan tidur. Jangan tidur di ibadah. Saya sih nggak marah. Ya, ada kan pendeta yang suka marah kan. Tidur, cuci muka. Bener, ada yang begitu. Nggak boleh jalan-jalan. Jalan-jalan, keluar. Nggak hormat kamu sama firman. Saya sih nggak marah. Karena kenapa saya nggak marah? Orang kalau cepat tidur itu tandanya dia sehat. Loh kalau orang susah tidur itu ke dokter kan, bayar mahal loh ke dokter. Ada sekarang dokter ahli spesialis bikin tidur orang. Bukan anestesi bukan ya. Sleep dokter. Klik aja deh, ada tuh di Mitra Kemayoran. Saya dulu pernah ke sono. Ya. Karena pergi-pergi waktunya ini jadi saya minta obat yang bisa bikin saya tidur di pesawat gitu loh. Nah jadi orang tuh bayar mahal supaya bisa tidur. Jadi kalau saya lihat di gereja lagi khotbah saya ada yang tidur, oh itu orang sehat. Cuma sayang kalau lagi khotbah tidur, kita kehilangan berkat Tuhan. Kita nggak nangkep firman Tuhan, akibatnya hidup kita ya begitu-gitu aja. Nggak ngerti. Ya lagi dengar khotbah main handphone. Ini sebentar nih lagi flash sale nih itu. Blibli.com flash sale nih. Nanti kelewat 1 jam nih katanya nih. Itu akhirnya gak dapat apa-apa. Sayang. Nah sama nih kayak para murid begitu juga. Lu denger tapi gak ngerti. Makanya kayak gitu. Oh enggak Pak. Saya memang. Ada orang kan yang bilang memang sudah. Saya kutip ya supaya gak salah ngomong nih. Matius 13. Ya. Kita memang sudah tidak diberi karunia untuk mengetahui rahasia Pak kerajaan sorga. Kalau Bapak diberikan karunia rahasia kerajaan sorga. Kalau kami tidak Pak. Ini kita salah tanggap. Ya. Tuhan Yesus berkata kepada para murid. Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tapi kepada mereka tidak. Oh iya Pak, itu takdir Pak. Enggak. Tuhan mau supaya semua orang selamat bertobat. Karena itu Injil diberitakan kepada semua orang. Tetapi kita yang menolak. Kenapa? Karena kita lebih suka sama hawa nafsu kita. Itu Yohanes 3 ayat 18-19. Jangan cuma ayat 16 aja kita baca, 18-19 juga kita baca. Nah, lalu Yesus lanjut. Karena siapa yang mempunyainya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada pada mereka akan diambil daripadanya. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh. Murid-murid itu nanya. Ya, itulah sebabnya aku berkata-kata, kenapa gini loh. Maka datanglah murid-muridnya ayat 10. Bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Kenapa gak ngomong terus terang Tuhan? Oh kepada kamu diberi karunia. Kepada mereka enggak. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh. Murid juga gak ngerti. Sama-sama gak ngerti. Tapi murid ini datang dan nanya. Haus pengen mengerti. Makanya firman Tuhan berkata Yohanes 7, 37, 38, 39. Siapa yang haus? Selalu kan? Siapa yang haus datang. Marilah kepadaku. Tuhan mengundang semua. Bahkan Yerusalem juga Tuhan berkali-kali memberitahu mereka. Panggil mereka tapi mereka menolak bahkan membunuh nabi-nabi. Karena mereka menolak Yesus.
Oke, nah jadi karena kamu haus, kamu bertanya, kamu mau mengerti, kamu dapat. Tetapi mereka nggak ngerti, tapi nggak cari tahu. Dengar khotbah, oh ya gitu ya. Oh ya sudah pulang. Biasa. Mereka nggak dapat apa-apa. Maka apapun yang ada pada mereka, pengertian apapun akan diambil satu hari nanti. Kenapa? Karena mereka nggak haus. Itu maksudnya. Tapi kamu haus, maka kepada kamu diberikan. Nah sama. Makanya Yesus ulang lagi. Nah pada saat itu murid-murid mulai fokus. Udah lihat bukti. Udah lihat nih kepepet nih udah kejadian adalah begini. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus cerita soal nabi-nabi punya nubuatan. Di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi-nabi. Mereka mulai pasang telinga benar-benar mengerti. Nah waktu mereka mengerti firman Tuhan. Wow mereka mulai berkobar-kobar hatinya. Itu orang yang benar-benar haus tuh. Ya, mereka terbuka. Kita juga sering ya memang. Enggak, saya pernah ngalami juga. Waktu kita lagi enggak fokus sama Tuhan. Kita tuh lupa. Tuhan tuh enggak pernah lo tinggalin kita. Ya. Seperti murid di Emmaus mereka kan pikir sendirian. Tapi Tuhan kan berkata, orang yang datang kepadaku tidak akan aku buang. Aku mengasihi kamu, ya kan? Sebelum waktu hari Kamis itu dia berdoa, aku sekali-kali nggak akan membiarkan kamu sendirian. Yohanes 14, Yohanes 16, Tuhan sebelum mereka berpisah, sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah cerita, aku nggak akan tinggalin kamu. Aku akan berikan Roh Kudus, Roh Parakletos, Alon Parakletos, artinya seseorang yang sama dengan aku. Aku berikan kepada kamu, menyertai kamu. Jadi Tuhan akan menyertai murid-muridnya. Tetapi kita sering gak ini. Nah satu kali saya pernah ya. Ini 10 tahun yang lalu lah. Saya masih belum full time. Saya masih kerja. Saya kerja di tambang batu bara. Saya trading batu bara. Nah hari itu saya ke Makassar. Pesta kawin. Salah satu penambang yang saya beli batu baranya. Jadi dia GM-nya. Gitu ya, kawin sama perempuan Makassar. Jadi menikah di Makassar. Nah jadi bukan Kristen ya. Nah bosnya, penambangnya ini seorang haji juga ke sana. Nah saya targetnya selain datang ke undangan itu saya memang mau deal sama, karena dia menguasai cukup banyak ya tambang-tambang di sana. Jadi saya mau bikin kontrak sama dia. Jual beli jangka panjang. Karena saya pernah beli sekali bagus. Jadi saya mau bikin kontrak jangka panjang. Jadi saya lagi mikirin gimana saya bisa buat perjanjian yang sebaik mungkin. Saya di posisi yang paling untuk, karena dia pasti minta DP lah segala macam. Saya lagi mikirin strateginya. Jadi saya lagi fokus tuh ke sana. Jadi waktu di pesta malam itu saya bilang, Pak Haji besok ya saya nanti datang ketemu Pak Haji ya. Kita meeting ya soal kontrak kita. Oh ya boleh jam 9 ya saya tunggu di hotel. Dia nginep di Clarion. Di suite room. Waktu itu saya di Swiss Bell. Nah besok pagi jam 9 saya datang, nah di hotel itu kan dia di suite room, jadi ada ruang tamu sebelum masuk ruang kamarnya dia. Nah begitu saya masuk, loh kok bukan cuma dia, ada orang lain. Ada seorang ibu-ibu dan satu orang lagi laki-laki, rupanya itu ajudannya dia. Pak David, ini kenalin ini, ibu ini orang pinter. Bukan lulusan Harvard, bukan orang jenius, bukan ini. Ini orang pinter Pak. Penasihat spiritualnya dulu waktu itu, ya, dia sebut namanya. Terus kemudian anggota DPR ini nama-nama terkenal deh. Ini penasihat spiritual. Ya. Ada dukun-dukun santet yang sebutin terkenal waktu zaman itu kita sering denger deh. Ya, itu dia nih bisa berhasil mengalahkan dia. Ciami. Bapak kalau perlu pertolongan bisa ke ibu. Ibu ini langsung senyum-senyum penuh kasih gitu ya. Sambil linting rokok terus ngerokok ibu ini. Gitu. Ya. Saya, oh enggak Pak, thank you. Saya enggak, cuma pikir, ini peramal. Cuma gitu aja saya mikir. Ya. Lalu kemudian dia masuk ke dalam. Sebentar ya Pak ya, 10 menit. Sebentar Pak, saya mau ini dulu, ada perlu sama ibu ini. Dia masuk. 10 menit Pak Haji itu teriak. Pak David, sini Pak David. Saya pikir ada apa nih? Kok kayaknya ini banget gitu ya, urgent. Saya buka pintu kan, begitu masuk. Dia lagi di ranjang gitu, pinggir ranjang ada meja gitu kursi. Tiba-tiba ibu yang tadinya ramah gitu baik, tiba-tiba dia matanya melotot nunjuk saya. Ngomong begitu sambil nunjuk saya. Yang pasti saya nggak tahu tuh ya bahasa, yang pasti bukan bahasa lidah, bukan dia. Nunjuk saya, terus kemudian penerjemahnya tuh ajudannya, Pak stop Pak. Pak
Pak David stop. Jangan maju lagi Pak. Ilmu Bapak bentrok sama ilmu ibu ini. Bentrok. Ciong. Ya kan. Waduh saya, ada apa nih? Masih gak mikir karena saya lihat ibu ini masih biasa gitu loh. Cuman ngomongnya kok gak jelas ngomongnya sekarang ya. Kok galak gitu tiba-tiba ya. Kayak musuhan gitu sama saya. Terus kemudian Bapak ini tanya penerjemahnya. Pak David agamanya apa? Kristen. Langsung ibu ini. Betani katanya. Terus saya jawab. Bukan Betani, Abba Love. Kurang tepat nih ibu ini. Ya. Terus habis itu udah pokoknya jangan deket-deket. Bapak jangan deket-deket di situ aja udah. Terus nah cerita nih Pak Haji ini. Pak David tahu gak Pak David? Ini jadi rupanya dia tuh punya musuh. Di Kalimantan Selatan itu punya musuh. Seorang penambang juga dendam banget sama dia. Ya, dulunya sahabat Haji juga dendam sama dia. Dan pernah ngancem mau bunuh dia. Nah ibu ini sama yang lain itu orang Makassar gak tahu bisnis kita. Yang tahu itu cuma orang yang bisnis batu bara di Kalsel. Nah itu cuma saya sama dia, sama Haji itu. Jadi saya tahu nama orang itu. Ya, jadi dia mau tunjukin karena nama itu muncul. Waktu dia tanya, dia punya musuh gak? Nama itu muncul sendiri di tangannya ibu itu. Hebat ya, muncul. Jadi dia mau kasih lihat itu benar itu orang jahat. Mau iniin saya. Nah jadi akhirnya ibu itu bangun, jalan gitu ya. Terus ngadep keluar, lihat kolam renang. Karena di depan kamar itu kolam renang, yang ngadep ke kolam renang. Nah, terus saya penasaran. Jadi saya deket-deket jalan, saya mau ngintip tulisan tangannya itu loh. Kayak apa gitu, namanya itu. Kok bisa keluar itu ya nama orang itu. Saya lagi mau deket, tiba-tiba ibu kayak kaget gitu lihat saya gitu ya. Kayak langsung gak sadar gitu, pingsan. Terus orang di belakangnya tuh pegangin dia langsung. Terus dia bangun. Ada apa ini? Kayak orang, loh saya bilang tadi itu. Iya lagi trans tadi. Oh tiba-tiba dalam hati saya ada suara. Sebab roh di dalam kamu lebih besar daripada roh di dunia ini. Amin. Itu loh Tuhan. Saya dalam hati langsung saya bersyukur Tuhan. Untung kamu gak kayak mama saya ya Tuhan. Aduh kamu tuh baik banget. Kalau mama saya pulang ke rumah. Gak panggil dulu mama saya nih. Langsung buka tudung saji mau makan. Mama saya langsung pasti teriak. Kurang ajar. Nih mama nih lahirin kamu waktu kecil susah-susah. Sekarang udah gede masuk rumah gak panggil mama gak sopan ya. Untung Tuhan Yesus. Gue dicuekin. Aku nih di dalam kamu nih. Kamu gak tahu aku dalam kamu. Aku menyertai kamu. Gak sopan ya. Untung Tuhan gak begitu. Coba kalau Tuhan ngambek baper tinggalin kita. Celaka ya kan. Tapi Tuhan baik. Tuhan sabar. Ya kita diamin dia diam. Tapi dia tetap bekerja dalam hidup kita. Ya itu loh. Nah waktu itu saya langsung bersyukur. Aduh Tuhan terima kasih ya. Nah waktu saya dapat pencerahan itu. Aduh saya tuh damai. Ya benar-benar saya tuh bersyukur dan saya. Tuhan terima kasih ya. Kamu begitu baik sama saya. Ya, itu loh Tuhan kita. Dia Tuhan yang hidup. Ya. Nah jadi pencerahan murid yang pertama itu adalah karena dengar firman-Nya. Waktu mereka perhatian. Dibukakan pikiran mereka. Tapi puncaknya adalah waktu mereka sampai di Emmaus itu sudah menjelang gelap. Hari sudah mulai gelap. Waktu saya lihat tadi pagi ya di internet. Pada tahun itu 33 Masehi. Pada saat kebangkitan Yesus itu bulan April itu adalah musim semi. Nah musim semi matahari terbenam itu kira-kira pukul 6.30 sore. Nah jadi kalau waktu matahari mau tenggelam itu kira-kira jam 6 sore. Nah waktu mereka sampai di situ jam 6 sore, mereka ajak Yesus masuk ke dalam rumahnya. Tinggal sama mereka, bermalam sama mereka di situ. Kenapa? Karena sangat tidak recommended, sangat tidak aman kalau berjalan di malam hari pada zaman itu. Ada perampok, penjahat. Ya, bisa bunuh gitu loh, ya celakain kita. Jadi sangat bahaya. Dan Tuhan Yesus ini yang mencerahkan membuat hati mereka berkobar-kobar. Jadi aduh enak nih terus deh ya tanggung. Yuk masuk ke dalam. Tinggal aja sama kami. Ceritain lagi lanjutin. Lalu Tuhan Yesus ajak perjamuan kudus. Waktu perjamuan kudus mata mereka terbuka.
Bayangin ya, mereka udah dengar firman, mereka udah hatinya berkobar-kobar, mereka udah imannya udah mulai tumbuh. Waktu makan perjamuan kudus, mata mereka terbuka. Nah ini Bapak Ibu, kita Abalov di dalam buku doktrin kita kalau Bapak Ibu udah beli. Di dalam edisi yang kedua kita cantumin makna perjamuan kudus. Roti dan anggur itu adalah tanda fisik. Ya. Bukan berarti Yesus berubah jadi roti dan anggur, tidak. Makanya Tuhan Yesus katakan, lakukan ini setiap kali kamu makan dan minum ini untuk memperingati aku. Nah, kata memperingati itu anamnesis, artinya mengenang lebih tepat. Makanya ini perintah Tuhan, ya. Kita untuk tiap kali hari Minggu ini kita sedang mengenang kematiannya, korban dia. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kematian Yesus itu penting banget. Lebih daripada kelahirannya. Karena kematiannya kita menang dari dosa. Kita lepas dari dosa, dari segala kutuk perjanjian lama. Ya, makanya itu penting banget. Dan kita lihat waktu murid-murid, jadi gini ya, waktu Paulus katakan di dalam 1 Korintus 11 kepada orang Korintus, pantesan banyak dari kamu yang sakit waktu makan perjamuan kudus, bahkan mati. Kenapa? Kualat. Karena makan perjamuan kudus dengan cara yang tidak pantas. Dengan tidak mengakui tubuh Kristus, tidak hormat. Ya. Jadi akibatnya kamu bukan hanya gak dapat berkat, kamu kena efeknya. Kamu kurang ajar sama Tuhan. Ya. Akibatnya iblis punya celah untuk ngerjain kamu. Makanya perlu kita bertobat. Makanya sangat tepat kita makan perjamuan kudus setelah dengar firman, setelah kita dicerahkan sehingga kita semakin menghargai Kristus dan karyanya. Nah waktu kita makan itu, maka tanda itu roti dan anggur jadi meterai buat kita. Nah apa artinya jadi meterai? Meterai itu cap, sah. Tanya Ibu Maya kalau gak ngerti artinya meterai ya. Ibu Maya ngerti. Ya. Jadi kalau perjanjian supaya sah, meterai, cap. Apa tanda sah? Tanda sah bahwa kita milik Dia. Bahwa Tuhan menyertai kita bukan dengan omon-omon, tapi dengan kuasanya. Makanya gak heran. Waktu murid-murid ini makan dengan pengertian firman yang benar. Waktu dia makan pasti dia ingat. Karena baru seminggu lalu. Kemis lalu. Ini kan hari Minggu nih ya. Kemis, belum seminggu loh. Hari Kemis kemarin 4 hari yang lalu waktu perjamuan kudus Tuhan berkata. Inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Makan ini. Minumlah. Ini darah perjanjian baru. Makan menjadi peringatan akan aku. Nah sekarang udah ngomongin begini. Wah bener ya dia. Dia makan dengan sikap hati yang benar, dengan iman yang benar. Wow. Mata mereka langsung terbuka dan melihat Yesus. Ya. Jadi inilah artinya mengenang perbuatannya kematian. Makanya orang Kristen selalu. Jadi kalau hari Minggu ibadah ini penting banget. Di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ya, penulis Ibrani ingatkan. Kedatangan Yesus makin dekat loh. Betul gak? Bukan gara-gara perang Iran sama Israel sih, bukan. Tetapi apapun yang terjadi makin hari waktu kedatangan Yesus, hari kita ketemu Yesus tuh makin dekat. Jangankan kiamat. Kita mati malam ini, kita ketemu Yesus, itu kiamat lokal itu. Ngerti gak maksudnya? Buat kita udah kiamat itu. Jadi jangan pikir gue masih sehat, umur gue masih lama. Ntar dulu. Akhir tahun lalu saya pernah melayani seorang bapak-bapak umur 65 tahun. Meninggal karena keselak cincau. Cincau loh. Bukan bakso ya. Jadi kalau cincau aja keselak bisa mati apalagi bakso. Makanya makan bakso pelan-pelan dikunyah 30 kali. Nah jadi kenapa bisa keselak cincau? Karena cincau itu masuknya bukan ke saluran pencernaan, saluran napas. Nggak tahu dia lagi gimana, nggak konsen lagi makan ya. Jadi jangankan cuma dengar firman harus konsentrasi. Makan aja harus konsentrasi Pak. Karena kalau nggak konsentrasi sambil nonton apa gimana gitu ya. Nah makin berumur tuh klep ini nih nggak tahu kenapa gitu ya. Kalau kita lagi ngomong-ngomong kita itu klepnya itu terbuka. Nah waktu terbuka saluran napas terbuka, makanan masuk.
Begitu masuk nyumbat. Lembek sih lembek, tapi kalau udah sumbat ya nggak bisa. Wah makanya tuh mau dibatuk-batukin nggak bisa, akhirnya dia kesel. Gak ada yang nolong, mati dia. Jadi firman Tuhan ingatkan, kalau kamu memanggil dia Bapa, ini bicara orang Kristen ya, kamu memanggil dia Bapa. Yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang sesuai dengan perbuatannya. Bukan cuma dengan pengakuan, tapi dengan perbuatannya. Tunjukkan imanmu dari perbuatanmu. Hendaklah kamu hidup dengan penuh ketakutan. Selama kamu menumpang di dunia ini. Kita cuma numpang Bapak Ibu di dunia ini. Tapi puji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya. Dan kita taat sama kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan lihat. Tuhan punya penyertaan itu nyata banget buat kita. Ya. Nah. Jadi kita lihat ya. Kalau kita mengalami Tuhan. Masalah tetap ada. Bukan berarti kalau udah ikut Tuhan. Langsung begitu doa. Tokcer. Enggak. Bahkan mungkin doa kita enggak dijawab seperti yang kita mau. Tapi kalau kita mengalami pencerahan firman Tuhan, wow itu akan membuat kita jadi kuat. Contoh Paulus deh. Paulus dalam 2 Korintus kan 12 dia juga berdoa kan sampai 3 kali. Supaya Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya. Itu doa yang benar gak? Iya dong, duri dalam daging musuh. Supaya Tuhan lalui, supaya Tuhan angkat. Itu benar gak? Benar, baik gak? Baik. Tetapi bisa aja Tuhan tidak jawab. Karena Tuhan punya rencana buat Paulus. Dan Tuhan gak jawab. Dan ingat loh ya, Paulus ini imannya luar biasa. Orang jatuh dari lantai 2 tuh Eutikus, didoain, bangkit. Sapu tangannya, setan aja takut. Kita boro-boro, ya kan? Lempar selampe, ketularan sakit flu dia malah. Dia enggak, ya kan? Selampe dilempar, sembuh, setan kabur. Ajaib kan? Imannya luar biasa. Jadi kalau dia berdoa 2 kali, itu benar-benar penting. Doanya serius tuh 2 kali. Ini 3 kali, ekstrim ini. Ya, dan Tuhan gak jawab. Tapi kenapa Paulus bersuka cita? Karena dia dapat rema dari Tuhan. Karena Tuhan jawab alasannya. Aku mau supaya kamu ini gak sombong. Kuasa yang ada padamu itu bukan punyamu, punyaku. Justru dalam kelemahan kamu inilah kuasaku nyata. Jadi kamu ingat terus, bukan kamu yang hebat. Tapi karena kamu punya Tuhan yang hebat. Bukan kamu yang hebat. Ya. Jadi Paulus bersuka cita dapat pencerahan itu. Oh iya Tuhan. Gak apa-apa Tuhan. Kalau gitu aku bersuka cita. Karena dalam kelemahan aku ingat. Karena itu di Galatia 4. Paulus bilang sama orang-orang Galatia. Kamu tuh ya. Saya kagum loh. Kamu lihat saya penuh kelemahan. Saya lagi sakit. Tapi kamu terima saya seperti terima Yesus. Iman kamu luar biasa. Nah ini yang Paulus katakan, dia belajar. Justru dalam kelemahan, bukan kelemahan. Oh ya Paulus pendosa rupanya, dia tuh suka ngomongnya kotor, kasar orangnya. Bukan dia pendosa. Tapi dalam kelemahan dia sebagai manusia. Ya dia juga bisa mungkin takut, dia juga mungkin bisa gentar, dia juga mungkin bisa bisa juga lakukan kesalahan. Tetapi dengan kelemahan yang terus ada pada dia itu dia ingat. Dan kemungkinan ini adalah penyakit yang menetap, yang mencolok. Yang kelihatannya itu bisa membuat orang jijik. Ini Rasul Paulus yang begitu hebat. Kok begitu sih ya? Jangan-jangan rasul palsu. Dan memang Paulus berapa kali dicurigai sebagai rasul Paulus. Baik di Korintus. Ya, yang dia bangun gerejanya bahkan meragukan kerasulannya. Ya. Nah, tapi Paulus berkata, aku bersyukur nih kamu nih punya iman yang benar. Kamu gak lihat fisik saya. Tapi kamu lihat firman yang aku bawa. Maka kamu diberkati. Nah jadi kembali tadi. Ya, masalah tetap ada. Murid-murid juga ketakutan. Dan waktu mereka imannya dibangkitkan lihat Yesus nyata gitu di dalam mereka. Mereka pulang loh ke Yerusalem. Itu kalau kira-kira habis makan malam kira-kira setengah 8, jam 8 malam deh. Ya enggak?
Habis ramatama sama Tuhan Yesus, makan, Yesus hilang kan. Jam 7, jam 8. Mereka pulang loh ke Yerusalem. Jalan kaki 11 kilometer. Malam hari, pasti lebih pelan jalannya. 3 jaman lebih. Sampai kira-kira jam 10, 11 malam. Ya mereka begitu excited, mereka gak takut lagi maling, ya genderuwo apapun gak takut lagi. Sebab roh di dalam aku lebih besar daripada roh di dunia ini. Gak takut dia. Itu ciri orang yang mengalami Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nyata buat mereka. Ya. Jadi mereka jalan sampai di Yerusalem. Sampai di Yerusalem mereka cerita, wah Yesus benar loh ibu. Aku udah lihat dengan mata. Ya benar gak? 2 saksi. Suatu perkara sah. Ini Kleopas sama aku nih. Lihat. Oh iya benar ya. Lagi heboh-hebohnya. Tiba-tiba Yesus nongol. Damai sejahtera bersama. Waduh makin syok mereka. Jadi seharian itu hebohnya tuh luar biasa tuh mereka. Makanya gak heran tiap hari pertama minggu itu mereka berkumpul. Makanya di dalam Ibrani 10 ayat 25 ingat. Jangan membiasakan diri menjauhkan gak ibadah. Ya, seperti yang dibiasakan orang. Ingat loh, ini perintah loh. Untuk mengingat, mengenang kematian, kebangkitannya. Jadi kita mesti semangat waktu ibadah. Karena kita merayakan Tuhan kita yang hidup. Ya, nah oke. Jadi kita lihat walaupun kita punya jawaban doa belum ini. Tetap mereka jadi DPO. Mereka begitu tapi ada sukacita. Ada damai, ada kekuatan, ada semangat baru. Padahal bahaya masih di depan mata. Nah, ada satu kesaksian. Bapak Ibu pernah dengar kesaksian Ibu Yudit Halim. Ya, dan Jason Ong ini. Jadi saya pernah undang beliau 2 kali. Pertama dia sendiri dan anaknya. Kedua dia dan bertiga ini datang ya, ke industri. Dan Ibu Yudit ini, jadi anak ini nih. Bapak Ibu kalau lihat dia umur 31 sekarang. Dia punya kelainan agak keterbelakangan ya otaknya dan dia juga cacat jantungnya. Jadi lahir dengan 2 kelemahan tubuh ini. Nah, jadi Yudit Halim ini dia adalah orang Medan, Chinese ya. 31 tahun, ya 32, 33 tahun lalu. Dia itu miskin sekali di Medan dan lalu ada datang orang Singapura. Ya mau cari orang, karena kan Singapura kan jual mahal semua perempuan-perempuannya. Jadi dia mau cari yang murah meriah cantik gitu loh maksudnya ya. Ya datanglah ke Medan cari yang di kampung-kampung gitu ya. Murah meriah cantik ya buat dijadiin istri. Ya kan akhirnya diboyonglah ke Singapura. Nah sampai di Singapura dia bukan Kristen kan. Belum Kristen masih agama tradisional Chinese. Lalu kemudian melahirkan di rumah sakit. Waktu anaknya lahir suaminya lihat. Ya ampun. Sial nih kita nih. Ada kutuk. Ya, ini gak bagus nih tandanya nih. Ya. Wah gawat nih. Langsung suaminya kabur. Ya, absent without leave, awal. Ya, kabur, udah hilang. Jadi dia sendirian, gak punya duit, gak punya kerjaan, gak punya penghasilan. Waduh stres, depresi. 3 hari gak bisa tidur. Ya, stres dia. Akhirnya mulailah pikiran untuk bunuh diri. Di apartemen dia sendirian dia mulai tulis surat sama papa mamanya. Minta maaf. Dia akan bunuh diri. Dia gak bisa balas budi. Ternyata dia ya nasibnya seperti ini. Wah, tapi dia sayang sama anaknya. Dia berharap anaknya bisa ditemukan orang waktu dia mati. Makanya dia mau kasih susu sekenyang-kenyangnya buat anak ini. Supaya dia bisa lebih bertahan dan nanti bisa diselamatkan orang. Jadi dia mau beli susu. Tapi mesti ke orchard. Gimana dong? Gak lama telepon masuk. Dari agen asuransi jiwa. Menawarkan asuransi jiwa. Ibu Yudit saya lihat kan anak istri orang kaya. Ibu mau gak bu asuransi jiwa? Ya elah asuransi jiwa orang mau mati mau bunuh diri ya kan. Jadi enggak saya enggak mau asuransi jiwa. Oh gitu ya. Tapi ibu mau ikut KKR gak? Apa KKR? Itu kebangunan rohani. Ada kebaktian bu di Orchard Road. Oh di Orchard. Oke deh saya mau beli susu di Orchard. Nanti anterin saya ya. Beli susu. Oh ya gak apa-apa tapi ibu ikut dulu KKR ya. Oke KKR-nya bahasa apa? Inggris. Aduh saya cuma bisa bahasa ini Hokian Melayu gitu loh. Dia gak bisa bahasa Inggris. Ya gak apa-apa bu. Datang aja bu. Datang. Dia duduk paling belakang.
Ya, dia udah pikir abis ini gue akan mati, bunuh diri, lompat lah apa gimana gitu. Dia nangis terus. Pendetanya khotbah dengan semangat bahasa Inggris. Terus pendetanya lihat, waduh ibu itu tadi nangis terus. Rupanya khotbah saya urapan. Nangis terus itu ibu itu tuh. Ya, dipanggil lah. Selesai khotbah, altar call. Tolong ibu itu, boleh maju ke depan. Ya, maju ke depan dia. Sampai ke altar, ditanya, ibu kenapa nangis? Nggak ngerti. Oh pakai penerjemah. Oh kenapa? Ibu kenapa bu? Tersentuh ya sama firman tadi ya? Enggak ngerti gue lu ngomong apa. Ya, cuman saya tadi itu, karena saya punya masalah berat. Ya, saya nggak bisa tidur 3 hari. Tapi waktu saya jalan tadi di aisle, maju, saya merasakan damai yang saya nggak pernah rasakan sebelumnya. Kalau Tuhan Yesus bisa kasih saya damai seperti itu, saya jadi pengikut dia. Oke, didoain. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Selesai, dia pulang. Sampai ke rumah, dia susuin anaknya, kasih susu anaknya. Terus dia merasa ngantuk. Udah 3 hari gak bisa ngantuk. Hari itu, nah lihat. Kalau Tuhan jamah, ada damai, sukacita. Masalah tetap ada. Dia tidur, besok pagi dia bangun, seger. Ada harapan baru. Walaupun bingung mau cari kerja gimana, tapi dia gak mau bunuh diri lagi. Lalu dia keluar, dia mulai datengin ke pabrik-pabrik cari lamaran, ngelamar kerjaan. Akhirnya dia jadi satpam. Karena gak bisa ngomong, ya udahlah satpam, periksa-periksa aja. Ya ibu-ibu yang keluar dari pabrik, masuk pabrik, keluar pabrik, digeledah. Tapi karena dia cantik, bosnya lihat ini boleh jadi resepsionis nih. Akhirnya dia di les bahasa Inggris. Anak Tuhan pasti kerjanya baik. Apapun yang dia kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Akhirnya ya bosnya lihat ini kerjanya bagus nih. Udah jadi resepsionis. Resepsionis juga ngomongnya bagus, ramah, segala macam. Enak dilihat, enak didengar. Akhirnya dia jadi HRD. HRD kerjanya bagus, jadi HRD manager. Akhirnya jadi direktur. Buat Tuhan gak ada yang sulit, amin. Nah, beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kita lihat ya, yang penting dengar firman baik-baik. Haus, percaya bahwa ini firman Tuhan yang hidup nih. Ya, yang lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik firmannya batal. Pasti benar. Taati, susah gak? Susah. Tapi percaya, justru waktu kita jalanin itu, kita akan melihat loh janji Tuhan nyata dalam hidup kita. Kenapa kita gak lihat janji Tuhan nyata? Karena kita cuma denger-denger aja. Mungkin kurang ngerti atau juga ngerti tapi kita lebih cinta dunia. Ya, firman Tuhan berkata Matius 6 ayat 22. Jikalau matamu baik, baiklah seluruh tubuh. Jadi kuncinya di mata. Jikalau matamu jahat, jikalau matamu gelap, alangkah gelapnya kegelapan itu. Kacau. Jadi mulai dari mata, mata yang baik. Apa itu mata yang baik? Bukan mata yang indah, belok gitu ya, bukan. Tapi mata yang baik itu adalah mata yang fokus. Nah, H+ ini bahasa Yunaninya bukan berarti matanya itu ya, tetapi matanya itu tajam, normal, sehat. Nah, lawan katanya mata yang gak sehat. Dulu saya pikir juling. Karena mata juling kan kayaknya kan lihat 1 jadi 2, ternyata enggak. Juling juga saya tanya teman saya yang juling, kamu lihat 1 jadi 2? Enggak, tetap 1. Oh bukan juling. Tapi mata silinder. Mata yang lihat 1 jadi 2 tuh. Gak bener, jadi mesti pakai kacamata. Nah, kalau mata kita, maksudnya apa mata yang tidak baik? Mata yang silinder tadi. Mata yang lihat 2. Artinya dia lihat Tuhan, dia suka sama yang rohani, ngakunya ya, suka sama yang Tuhan, dengar ibadah, datang ibadah, melayani, suka, tapi juga cinta dunia. Ada gak orang yang begitu? Ada. Siapa? Salah satu teman pelayanannya Paulus, namanya Demas. Udah pelayanan sama-sama, misi sama-sama, tinggalin Paulus. Lebih cinta sama dunia. Cinta sama dunia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ini peringatan buat semua orang Kristen, jangan. Siapa yang mencintai dunia dia menjadi musuhnya Tuhan, kata Yakobus. Akhirnya kalau udah cinta dunia tapi tetap juga cinta Tuhan. Saya kalau dengar khotbah saya suka nangis, saya suka ketawa sendiri ya. Itu artinya saya memang cinta Tuhan juga. Enggak, itu mah drama. Itu mah emosional, enggak. Ada ya orang bilang nih, kenapa? Saya ngalami Tuhan.
Tahu dari mana? Tadi waktu lagi nyembah saya merinding Pak. Tuhan ada. Belum tentu. Ya. Saya lagi berdoa, saya tiba-tiba rasa, aduh Pak, nangis saya. Belum tentu. Ini buktinya mengalami Tuhan. Bertobat enggak? Kalau kamu bilang mengalami Tuhan tapi enggak bertobat enggak? Ini satu kali saya pernah diundang. Saya masih ada waktu enggak ya? Boleh dikit ya. Saya pernah diundang di satu gereja ulang tahun, gereja besar deh. Besar. Nah waktu ulang tahun ibadahnya dia undang. Tahu kan ganteng ya, suaranya bagus gitu. Tapi saya tahu dia hidupnya. Gimana waktu itu ya. Ini direkam kan nih Pak ya? Rekam ya. Nah oke lah. Nah abis itu, abis dia nyanyi itu, semua pada teriak, more, more, more. Terus saya tanya istri saya, gimana? Wis urapan. Oke. Tapi abis itu gak ada perubahan. Ini bukan urapan, ini skillful namanya. Makanya orang yang nonton Michael Jackson juga bisa, aduh apa nangis-nangis. Ya kan sampai ada yang mau pingsan-pingsan gitu loh. Bukan karena Michael Jacksonnya urapan, bukan. Karena suaranya, gayanya itu sangat, aduh mesmerizing katanya. Ya mereka terpesona. Itu bukan urapan, itu skillful namanya. Tetapi orang yang urapan Roh Kudus waktu dia memimpin puji-pujian kayak begini. Saya pernah satu kali ya dulu kita undang itu Pak Agus Mala tahun 2005, 2006. Waktu itu saya ingat masih ibadah di Speed Plaza. Kita ibadah Mandarin. Nah waktu undang dia khotbah. Habis khotbah dia altar call. Pegang gitar. Siapa yang sakit, siapa yang mau didoakan maju ke depan. Ya. Udah maju, istri saya maju. Istri saya maju. Dan dia sakit. Dia mau minta didoakan supaya sembuh. Ya. Pikirannya coba gitu doang, maju ke depan. Terus dia ajak kita worship. Tahu lagunya apa? Lagu yang gampang sekali. Lagunya la 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 la. La la la, pokoknya semau dia deh la-la-lanya dia. Kita pokoknya nggak tahu, pokoknya cuma la 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 aja. Main gitar. Sama Kak Mala yang nyanyi. Saya tuh fokus waktu saya cuma tutup mata aja, saya nyembah Tuhan benar gitu ya. Saya nggak tahu. Selesai puji menyembah, istri saya duduk. Dia juga gak cerita, ibu-ibu Asher. Aduh Pak David, istri lu bikin heboh. Kenapa? Lu gak lihat tadi di depan? Enggak. Nari dalam roh. Dia gak mau nari, dia ngerti. Istri saya kan bukan penari balet. Dia badannya juga lumayan gitu kan. Kalau petinju ya kelas menengah, kelas berat gitu lah kira-kira kan. Jadi waktu di depan tuh dia nari tutup mata. Waduh ke kiri ke kanan gitu ya nari balet loh. Bukan cuma sekedar lompat-lompat, nari balet. Kiri kanan. Oh ya, iya Pak, aduh kita takut dia nabrak nggak lihat, tapi nggak nabrak. Bagus banget narinya, selesai. Nah saya tanya, tadi lu gitu? Iya. Karena saya, aduh udah damai sekali sukacita tangan saya kayaknya dituntun. Udah. Bapak Ibu tahu nggak? Itu bukan cuma di situ. Di rumah 3-4 hari menyembah Tuhan sendiri, begitu nari terus dia dalam roh. Nah itu urapan Tuhan. Roh Kudus itu hadir. Satu lagi, anak saya. Dia tuh dulu di industri. Tapi sekarang anak saya kan di Abal Barat. Dia tuh gak mau di Abal. Kenapa? Karena dia ngalami Tuhan di satu gereja di rumah. Waktu dia datang, dia gak pikiran untuk bertobat, gak ada. Tapi waktu dia datang, denger lagu puji-pujian. Lagu kedua, tiba-tiba dia nangis sejadi-jadinya. Loh, lagu ini bukan sangat bagaimana ya menyentuh karena sebelah-sebelahnya gak nangis. Adiknya juga bingung. Koko kenapa lu nangis kayak gitu? Kokonya gak bisa jawab. Semua orang sampai karena kenceng nangisnya. Orang sampai nengok liatin dia. Berubah dia. Kenapa? Karena Tuhan tiba-tiba tegur dosa dia. Yohanes 16 ayat 7-8 katakan. Kalau Roh Kudus itu datang. Dia akan menginsyafkan manusia akan dosa. Akan kebenaran dan penghakiman. Ini. Kalau kita ngalami Tuhan, bukan kayaknya merinding apa akibatnya, bukan. Kita merinding bisa karena AC dingin kita jadi merinding, bukan. Tapi waktu kita bertobat dengar firman Tuhan, kita bertobat, kita dengar suara Tuhan, kita bertobat, itu Roh Kudus. Ya. Nah, jadi kita lihat orang yang
di dalam Kristus, kita akan selalu mengalami kebangkitan dan hidup. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ini di hari Paskah ini kita mau ingat apa artinya itu. Bukan berarti bahwa seperti Marta pikir, ya Tuhan aku tahu Tuhan kamu kebangkitan dan hidup, nanti orang yang percaya sama kamu hari kiamat nanti semuanya akan bangkit. Bukan itu. Dia gak benar-benar mengerti, gak menyimak. Kalau Yesus bicara dalam bahasa Aramik, Ibrani atau dalam bahasa Yunani pun itu katanya sama. Bahasa Indonesia gak jelas. Akulah. Kata akulah di dalam bahasa Yunani itu adalah ego eimi. Ego eimi adalah I am. Itu cuma Tuhan yang bisa ngomong begitu. Artinya apa? Dia selalu ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah pertanyaan yang Musa tanya. Tuhan, kalau aku ditanya orang Israel, siapa namamu? Apa jawabku? Siapa namamu? Lalu Tuhan berkata, Ahye, Esher, Ahye. Aku adalah aku. I am. Jadi itu nama yang sakral. Tapi Marta enggak. Lalu Tuhan sambung, bukan cuma dia bilang ego eimi. Akulah kebangkitan dan hidup. Artinya Tuhan tuh ya kalau sebut, Tuhan itu maha adil, maha kasih, maha tahu. Itu kata sifat. Tapi waktu firman Tuhan berkata, Tuhan itu kasih. Kasih itu bukan pakai kata sifat tuh, tapi kata benda. Itu bicara soal identitas. Nah di sini juga, waktu dikatakan akulah kebangkitan dan hidup, itu pakai kata benda. Kebangkitan di sini bukan sifat, hidup ini bukan sifat, tapi kata benda. Artinya apa? Identitas Tuhan. Kalau kita di dalam Kristus, kalau kita mengalami Tuhan, kita akan selalu bangkit semangat. Ya, itu loh. Kalau kita mengerti, terima dengan iman, percaya, maka kebangkitan itu akan mengalir dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Seringkali kita tidak mengenali Tuhan bukan karena ia jauh. Tapi karena kita terlalu sibuk dengan masalah. Kita fokus sama kekhawatiran kita. Banyak tahu firman tapi kita gak taat. Kita gak pernah benar-benar sendirian karena Roh Kudus selalu menyertai kita. Kalau kita mau alami janji Tuhan nyata, mata kita hanya bisa terbuka karena merenungkan firman-Nya, terima firman-Nya, percaya. Dan bangun keintimannya, datang mendekat kepada Tuhan. Dengan hati yang remuk. Hati yang remuk. Itu yang berkenan sama Tuhan. Tuhan berkata dalam Yesaya 66. Rumah seperti apa yang kamu mau bangun sehingga aku nyaman tinggal di dalamnya? Bukankah semua ini aku yang buat? Bumi adalah pijakan kakiku, langit adalah tahtaku. Rumah seperti apa yang mau kamu bangun? Tetapi kepada orang-orang seperti inilah aku memandang. Kepada orang-orang seperti inilah aku terpesona. Apa? Orang yang remuk hatinya. Yang bertobat. Yang sadar, Tuhan, aku orang kecil, gak berdaya. Aku gak layak. Tapi aku percaya Engkau mengasihi aku. Engkau melayakkan aku. Engkau membenarkan aku. Bukan karena hebatku. Tapi karena pengorbananmu. Waktu kita seperti itu, Tuhan akan memalingkan wajahnya kepada kita. Orang-orang seperti itulah yang Tuhan pandang. Karena itu Ibrani 11 ayat 6 katakan, barang siapa yang mendekat kepada Tuhan di dalam TB2. Siapa yang mendekat kepada Tuhan hari ini. Saya undang kita semua. Jangan perhatikan kiri kanan, gak usah. Tutup mata. Datanglah mendekat kepada Tuhan. Barang siapa mendekat kepada Tuhan, dia harus percaya Tuhan ada di depannya sekarang. Tuhan maha hadir, tapi sering kita anggap dia itu jauh. Enggak, Tuhan ada di depan kita sekarang. Kita bukan sedang imajinasi, tapi memang dia ada di depan kita sekarang. Kalau kita datang dengan iman yang benar seperti ini, maka Tuhan akan nyatakan dirinya. Dia akan dengar doa kita. Dia akan beri yang terbaik. Bahkan dia berikan rohnya, artinya dia berikan dirinya kepada kita. Hari ini saya gak tahu masalah Bapak Ibu, tapi kalau yang merasa Tuhan aku berat, aku capek bergumul. Aku merasa sendirian Tuhan. Gak ada gairah,
Kekristenan kayaknya tawar-tawar aja biasa saja. Tuhan berkata, kalau kamu dekat aku, kamu akan bangkit. Karena akulah kebangkitan. Datang kepada dia dengan iman. Yang rindu alami Tuhan. Gak mau jadi Kristen yang biasa-biasa, tapi benar-benar mau jadi Kristen yang selalu bangkit karena Tuhan nyata dalam hidupnya. Siapa yang rindu, capek dengan dunia ini, mau benar-benar bertobat. Saya undang taruh tangan di dada dan berdoa bersama saya. Tuhan, kau lihat tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Kami sadar Tuhan, sebenarnya kami tidak layak. Tapi kami percaya Engkau yang cari kami. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama dia dekat. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Sebab tidak selamanya Tuhan itu dekat. Tidak selamanya Tuhan itu berkenan ditemui. Kapan Tuhan itu dekat? Kapan Tuhan itu berkenan ditemui? Hari ini. Kalau kamu dengar firman-Nya, jangan keraskan hati. Tuhan, kau lihat Tuhan tangan-tangan yang ditaruh di dada. Kami bukan dan kami tidak mau menjadi orang yang keras hati Tuhan. Hari ini Tuhan, saat ini kami butuh Engkau, jamah kami. Buat kami bergairah, bangkitkan lagi keselamatan yang daripadamu ini Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami kesegaran Tuhan. Biar mata kami tidak tertuju kepada dunia dengan segala kekacauannya. Tapi biar kami hanya memandang kepada Engkau Tuhan. Engkau lihat Tuhan, hati kami bersihkan, kuduskan. Karena sejauh timur dari barat demikian Tuhan. Menjauhkan kita dari pelanggaran kita. Tuhan, ke dalam tubir laut Kau membuang segala dosa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kami sungguh mengerti betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami. Karena itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Dan Tuhan, kami rindukan Tuhan, kegairahan, kesegaran. Engkau sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Engkau lihat Tuhan, hati kami lewat tangan-tangan kami yang kami taruh di dada. Kami datang Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Engkau saja. Akui dosa-dosa, kesuaman kita. Akui dan minta hati yang baru, hati yang segar, hati yang sungguh-sungguh mengalami kebangkitan dan kehidupan yang dari Kristus. Tuhan, hari ini aku berdoa Tuhan, buat orang-orang yang taruh tangannya di dada. Engkau yang tahu, Engkau jamah. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Tuhan, yang suam-suam Kau segarkan, Kau bangkitkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau hampiri setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami terima kebangkitan dan hidup yang dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami sendirian Tuhan. Sebab roh yang Kau berikan itu lebih kuat, lebih besar dari segala roh di dunia ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima itu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima jawaban atas doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang terima kuasa kebangkitan dan hidup dari Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati.